Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, di alam kemerdekaan ini ada banyak orang jahat. Karena jahatnya itu, mereka mencoba untuk menjerat sesamanya dengan situasi buah si malakama. Melakukan ini akan dituduh, melakukan yang sana juga akan dituduh. Serba salah. Omong A dituduh salah, omong B dituduh salah. Dan itulah persis yang dialami Yesus dalam Injil. Orang Farisi dan pengikut Herodes datang kepada Yesus dengan pertanyaan jebakan. Kalau Yesus menjawab A salah, menjawab B salah. Nah, pertanyaannya, Yesus, kok warga negara yang baik toh? Kok juga guru yang baik, guru agama yang hebat? Coba katakan kepada kami, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus menjawab begini, boleh bayar pajak, maka dia akan dipersalahkan oleh kelompok agama, oleh orang Farisi. Ya, dia menganjurkan kita membayar pajak kepada pemerintahan kafir. Yesus akan dipersalahkan, dituduh, akan diajukan ke pengadilan. Tapi kalau Yesus berkata tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, kelompok pemerintah akan menangkap dia. Kau ini warga negara bagaimana ini? Masa kau larang orang bayar pajak? Serba salah. Bagaimana Yesus bisa keluar dari jerat itu? Dengar jawaban Yesus. Kamu bayar pajak toh dengan uang apa? Coba kasih lihat uang itu. Dan mereka memperlihatkan uang 1 dinar. Dengan uang ini kamu bayar pajak ya. Ini di uang ini gambar siapa? Dan mereka menjawab, gambar kaisar. Oh, kalau begitu berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Lihat, orang pintar dan bijaksana, tidak menyakiti hati orang Yahudi, kaum agama, pemimpin Yahudi, tetapi juga tidak menyakiti pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ketorang sudah merdeka 78 tahun. Fakta ada bahwa negara yang merdeka 78 tahun ini banyak warganya orang-orang bodoh. Kenapa pastor bilang bodoh? Karena menghadapi situasi dilematis, menghadapi situasi buah si malakama, makan salah, tidak dimakan salah, itu buah si malakama. Menjawab A dipersalahkan, menjawab B dipersalahkan. Maka pesan pastor di hari kemerdekaan ini, anak-anak, kamu sekolah baik-baik ya, sekolah baik-baik, bukan sekolah supaya dapat nilai bagus, tapi sekolah supaya kamu jadi orang pintar,
Saat kamu nanti sudah menjadi warga masyarakat, kamu mampu menghadapi jebakan-jebakan yang bisa menghantar kamu ke tuduhan dipersalahkan. Saya sebenarnya sedih untuk misa pagi ini, karena biasanya ada misa raya. Ini kan hari raya, tetapi dari informasi-informasi yang masuk, orang bilang katedral itu bagaimana itu, berkedok konsekrasi, mereka bikin misa 17 Agustus, sehingga memaksa kita yang tidak mau ikut perayaan 17 karena ada misa kita datang. Saya sedih karena masih ada warga yang bodoh. Tapi sudahlah, kita masih berproses. Gereja Katolik punya anggota yang sebagian punya aspirasi NKRI harga mati, tapi gereja Katolik juga punya warga yang merdeka OPM harga mati. Ini gereja sebagai bunda punya anak-anak ini, dan gereja tidak mau jatuh di dalam buah si malakama. Gereja mencoba untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan mengadakan misa. Dan misa hari ini, pagi ini diadakan. Pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang setengah mati, kita bangun pagi saja susah. Bagaimana mau jadi orang merdeka hanya untuk mengalahkan rasa mengantuk, bangun lebih cepat hari ini karena hari ini hari raya? Itu susah. Saya sebetulnya merasa mengadakan misa ini sedikit kontroversial, karena ya pagi-pagi begini orang masih bobo toh, orang masih tidur enak toh. Ya, pahlawan dulu lebih berat menghadapi tantangan. Kita baru bangun pagi saja, satu kali dalam 1 tahun, 17 Agustus. Masa berat, tapi sudah tidak apa-apa. Sementara sebagian umat yang punya pikiran bahwa gereja mendorong warga parokinya untuk ikut misa supaya dengan sendirinya merayakan 17 Agustus, mereka yang punya aspirasi berlawanan, aspirasi lain, itu harap mereka memahami bahwa gereja Katolik tidak sebodoh itu. Gereja Katolik tidak segampang itu digiring. Kalau ya, gereja akan berkata ya. Kalau tidak, gereja berkata tidak. Jadi anak-anak, sekali lagi, kamu sekolah baik-baik ya. Jadi generasi 20 tahun depan, anak-anak Papua yang pintar untuk bisa menata hidupnya. Jangan sampai terjerat oleh isu-isu buah si malakama. Dalam kondisi yang susah seperti itu, hadir seperti Yesus, dan engkau harus menang. Engkau harus menang terhadap jeratan. Dan bagaimana engkau bisa menang? Ya, karena engkau pintar, engkau pakai otak. Hari ini hari raya kemerdekaan ini, pesan pastor adalah jangan tetap jadi orang bodoh, supaya digiring ke kiri mau, digiring ke kanan mau. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati juga paroki, umat paroki katedral yang hari ini sebentar sore akan memulai acara open ceremony untuk konsekrasi tahun ke-13 gereja katedral ini. Tuhan memberkati kita. Amin.